Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Hari ini kita belajar tentang yaitu dipilih untuk berbuah. Ya, Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih untuk berbuah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau buka hati, kita buka pikiran kita bersama-sama untuk kita coba merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pada pasal 15, ayat yang ke-16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada kamu." Nah, ayat yang singkat ini mengandung kebenaran yang sangat dalam dan relevan bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita telah bersama-sama beberapa aspek penting yang ada di dalamnya. Yaitu bagian yang awal berbicara mengenai inisiatif dari Tuhan. Bahwa dikatakan dalam firman ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa inisiatif dalam hubungan kita dengan Tuhan itu berasal dari pihaknya Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita yang pertama kali mencari Dia, melainkan karena kasih karunia dan pilihan Tuhan atas kita sehingga kita dapat mengenal dan menjadi percaya kepadanya. Nah, ini adalah pengingat yang indah akan sikap kerendahan hati. Sesungguhnya kita ini tidak layak, namun karena kasih-Nya kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi milik-Nya. Saudara kasih Tuhan, pilihan Tuhan ini bukanlah pilihan yang random, acak atau tidak memiliki tujuan. Ada maksud yang mulia di balik pemilihan setiap kita. Yang akan kita lihat selanjutnya, yaitu berikutnya adalah tujuan pemilihan. Kalau yang pertama tadi adalah inisiatif dari Tuhan, sekarang tujuan pemilihan. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Yesus memilih kita itu dengan sebuah tujuan yang jelas. Yaitu tujuannya jelas, goalnya jelas. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, buah di sini itu bukan hanya sekedar perbuatan baik. Ya, meskipun perbuatan baik itu sangat penting. Nah, buah yang Yesus maksudkan adalah buah roh. Yaitu tentunya kita tahu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara, ini adalah karakter Kristus yang seharusnya terpancar dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, Yesus mengatakan bahwa buahmu itu tetap. Jadi dari tujuan yang atas pemilihan, Tuhan mengatakan bahwa ada buah yang tetap. Ini menunjukkan bahwa buah yang dihasilkan melalui hubungan yang benar dengan Kristus itu bukanlah sesuatu yang sifatnya sementara atau musim-musiman. Misalkan gereja lagi hype nih, lagi ada kegiatan, oh iya kita jadi baik di musim itu. Setelah gereja selesai kegiatan, kita kembali ke default kita, kembali ke model lama kita, yaitu tidak seperti yang biasanya harusnya yang kita lakukan sesuai dengan firman. Buah itu harus tetap, tidak mengalami situasi musiman atau bukan sementara. Buah itu akan terus ada, yaitu memberikan dampak yang langgeng bagi kita sendiri dan tentunya bagi orang lain. Nah, ketahanan buah ini itu berakar dalam penyertaan dan kekuatan dari Yesus Kristus sendiri yang bekerja di dalam kita. Dan selanjutnya dikatakan lagi di dalam ayat ini juga, yaitu janji yang menyertai. Dikatakan bahwa supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya tertarik bagian terakhir dari ayat ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Yaitu ketika kita hidup dalam pilihan dan tujuannya Tuhan, yaitu menghasilkan buah yang tetap, maka dikatakan
doa-doa kita yang dinaikkan di dalam nama Yesus itu didengar dan dijawab oleh Bapa. Ini bukan berarti bahwa setiap keinginan duniawi kita itu akan dikabulkan. Mohon highlight di sini. Bukan berarti setiap keinginan duniawi kita akan dikabulkan, tetapi bahwa segala sesuatu yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, yang selaras dengan tujuan kita untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan, pasti itu akan diberikan kepada kita. Nah, refleksinya bagi kita hari ini adalah, mari coba kita renungkan. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Kristus? Bukan kita yang pertama kali memilih Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kesadaran ini dapat mempengaruhi kerendahan hati kita? Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua adalah, apakah buah roh yang Tuhan inginkan itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita terus berupaya untuk menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaan Tuhan? Refleksi yang ketiga adalah, apakah doa-doa yang kita naikkan itu selaras dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita, yaitu untuk berbuah? Nah, 3 refleksi ini coba diperhatikan baik, karena saya percaya Tuhan tidak ingin Anda salah jalan. Bukan kehendak Tuhan Anda hidup dalam kemiskinan dan penyakitan. Bukan kehendak Tuhan juga Anda yaitu hidup tergeletak. Kehendak Tuhan adalah Anda diberkati, berdampak, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pribadi yang dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan tujuannya agar hidup Anda bisa berdampak adalah yaitu dengan berbuah. Nah, saudara, masa depan kita, satu hal ini saudara mesti ingat baik. Masa depan kita tidak ditentukan oleh suatu keadaan yang pernah terjadi di dalam hidup kita, melainkan berdasarkan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam meresponi kejadian tersebut. Nah, pilihan Tuhan atas hidup kita adalah anugerah yang tak ternilai. Untuk itu, marilah kita hidup seturut dengan pilihan itu, menghasilkan buah yang memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah, kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan masuk surga, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat dan saksi Kristus, yaitu di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa berakar di dalam Kristus, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang lebat dan tetap. Dan segala doa kita berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.